Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Muhammad Fauzan dari program studi pendidikan seni rupa. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang business plan atau rencana bisnis. Sebelum membahas business plan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan business plan, tujuan, manfaat, dan banyak hal tentang business plan tersebut. Pengertian business plan. Business plan adalah suatu dokumen yang tertulis yang mendefinisikan bagaimana sifat bisnis yang kita buat. Di dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Sebagai seseorang yang ingin memulai sebuah usaha, tentunya sangat membutuhkan yang namanya perencanaan bisnis atau business plan ini. Business plan ini harusnya dipersiapkan secara maksimal mulai dari tujuan bisnis, perkiraan permodalan, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Semua itu dirangkum dalam sebuah catatan yang bernama business plan. Materi business plan. Materi business plan merupakan rangkuman pedoman yang kita butuhkan dalam memulai sebuah usaha. Dengan adanya materi business plan ini, kita bisa memulai sebuah usaha secara maksimal tanpa keluar dari perencanaan yang sudah kita buat. Namun ada sebagian orang yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki materi business plan ini. Sehingga banyak orang di luar sana yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal semacam itu karena mereka tidak memiliki perencanaan yang matang, yaitu dengan memiliki business plan. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut pengertian dari business plan. Business plan atau perencanaan bisnis adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha, sehingga usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Business plan bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang yang akan datang di masa depan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. Kemudian ada unsur-unsur di dalam business plan. Setiap unsur memiliki manfaatnya tersendiri. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak semua business plan mewajibkan 10 unsur business plan ini harus direncanakan. Bahkan ada beberapa yang tidak menjelaskan 10 unsur-unsur tersebut, tergantung bagaimana bentuk usaha dan besar kecilnya usaha tersebut. Untuk itu, mari kita lihat apa 10 unsur-unsur perencanaan usaha atau business plan yang harus dipahami dalam membuat business plan. Yang pertama, eksekutif summary. Eksekutif summary ini merupakan ringkasan singkat bisnis yang kita buat, yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang ingin dicapai. Yang kedua adalah company background. Company background ini merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Bagian ini menjelaskan kepada usaha ini harus didirikan, apa sebabnya. Dari latar belakang ini kita akan mendapatkan informasi mengenai peluang bagi usaha yang akan didirikan. Yang ketiga adalah mission statement, yaitu bagian ini merupakan ringkasan dari misi perusahaan. Bagian misi ini tidak sama dengan misi pada bagian eksekutif summary, karena eksekutif summary menjelaskan misi dari perusahaan, sedangkan mission statement ini merupakan misi atau cara dalam mengajukan usaha yang direncanakan. Bagian ini juga menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target usaha. Yang keempat adalah financial planning. Bagian ini merupakan bagian dari inti dari business plan, karena suksesnya usaha itu dapat dilihat dari pengelolaan keuangannya. Yang kelima adalah product description, yaitu adalah suatu rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya, menjelaskan bagaimana kemasan, bahan olahan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah marketing plan. Hal ini bisa menjadi yang sangat penting di dalam bisnis plan, karena berhasilnya suatu usaha juga tergantung dengan bagaimana strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran harus direncanakan dengan baik. Adapun strategi pemasaran yang harus diterapkan adalah pemasaran secara langsung, pemasaran di internet, pemasaran di media sosial, dan juga bisa melalui spanduk.
Yang ketujuh adalah competitor analysis. Sebelum memulai sebuah perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang dibandingkan. Apakah usaha yang kita miliki tingkat kompetitifnya yang tinggi atau sebaliknya. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana strategi menghadapi tantangan kompetisi yang akan kita hadapi nantinya. Yang kedelapan adalah operation atau pengoperasian. Pengoperasian atau pelaksanaan usaha yang direncanakan harus juga dirumuskan secara sebaik mungkin. Bagaimana cara kita memulai dan menjalankan usahanya akan jelas secara terperinci di bagian ini. Operation ini hampir sama dengan marketing plan, yaitu sama-sama menjelaskan strategi dalam memulai usaha. Namun di bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai bentuk pengolahan usaha, sedangkan marketing plan hanya menjalankan strategi usahanya. Yang kedelapan adalah SWOT analysis. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat atau ancaman. SWOT analysis merupakan bagian yang tidak boleh tertinggal. SWOT analysis merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha yang kita buat. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah timeline, yaitu bisa juga disebut dengan target yang harus dicapai dalam bisnis plan. Misalnya target dalam jangka panjang ataupun target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi bagaimana evolusi dari pencapaian supaya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian kita akan membahas tujuan dan manfaat dari bisnis plan. Apa tujuan dan manfaatnya? Tujuan bisnis plan adalah sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan suatu bisnis. Tujuan bisnis plan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya berjalan dengan keinginan bersama. Manfaat bisnis plan: yang pertama, media pedoman rencana bisnis, mencari sumber dana atau dalam alat untuk menarik investor. Yang ketiga, sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menjelaskan tujuan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas apa jenis-jenis dari bisnis plan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bisnis plan, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama ada startup business plan. Jenis bisnis plan ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada publik. Evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing sebagai berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Yang kedua adalah strategi business plan. Strategi business plan adalah salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis business plan yang sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan dan juga objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Selanjutnya adalah operation business plan. Operation business plan adalah salah satu business plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Selanjutnya adalah development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam business plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi, perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Yang terakhir adalah growth business plan. Growth business plan adalah business plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Yang tidak harus tertinggal dari saat membahas business plan yaitu ada prinsip business plan. Apa saja prinsip-prinsip dari perencanaan usaha atau business plan itu? Prinsip-prinsip business plan yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah perencanaan usaha harus fleksibel dan juga realistis. Yang ketiga adalah perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat adalah perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Fauzan mohon pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.